Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Di vlog kali ini aku mau sharing ke kalian masih di topik pencarian housing. Tapi di vlog ini khusus untuk beberapa tips and trick untuk menghindari penipuan dalam pencarian housing. Dan ini berdasarkan pengalamanku pribadi. Intinya aku mau cerita tentang pengalamanku beberapa bulan yang lalu waktu nyari housing untuk temanku. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu itu kapan yo? Juli Agustus. Temanku ada yang ambil program bahasa di sini, jadi dia mau cari housing untuk single satu orang aja. Dia pengennya kalau nggak kos yang kamar mandi dalam, ya apartemen studio seperti itu. Di sini rata-rata rate-nya itu sekitar 600 ke atas kalau untuk apartemen studio. Tapi kalau kos yang sharing bathroom, sharing pantry, sharing kitchen itu bisa 500 ke bawah. Nah, kami pun cari-cari di berbagai macam sumber ya, mulai dari keliling-keliling ke beberapa kawasan yang biasanya menyediakan akomodasi buat student, juga ke beberapa media sosial ataupun website. Nah, yang ini aku dapat infonya malah dari Facebook. Di Facebook itu ada namanya forum Kotehur, nanti di deskripsi aku kasih linknya. Kotehur itu biasanya orang-orang kalau mau nyewakan kamar kos atau apartemen, dia posting di situ. Harganya menarik, ada yang murah, ada yang mahal, karena tergantung orang itu. Kalau butuh cepet biasanya murah, atau sapletan karena dia akan balik lagi sekitar 6 bulan atau setahun kemudian biasanya juga lebih murah. Tapi yang ini tuh di Kotehur ini meskipun yang mahal juga ada, tergantung fasilitas. Aku otomatis mulai cari-cari nih, oh ada yang murah, oh ini cocok dari segi jarak ke kampus tempat dia belajar, dari segi harga, budgetnya dia. Aku mulai search, kayak mulai komen. Jadi kalau ada postingan aku bisa langsung komen di kolom komentarnya, atau DM ke dia langsung yang posting iklan itu, kayak is it still available kayak gitu, atau kira-kira bisa buat domisili apa enggak. Nah, beberapa ada yang dibalas, beberapa ada yang enggak. Kalau yang dibalas kadang kayak, oh ini sudah disewa orang, oh aku udah penuh nih buat lihat-lihat hari ini, jadi aku nggak bisa. Ada juga nggak dibalas sama sekali. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian ada yang DM di Facebookku. Jadi kayak, hey Rinda, kamu lagi nyari ini ya? Lagi nyari kos nih, aku punya murah loh gitu. Ini linknya. Dia kasih, oh dia nggak langsung kasih link. Bisa aku minta emailmu. Jadi dia minta email gitu kan, untuk deskripsi lebih lanjut gitu. Aku karena orang butuh ya, orang nyari, karena aku sama temenku ini yang bener-bener harus nyari, kalau nggak dapat ya mungkin dia akan balik ke Indonesia kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, aku kasih email dia, aku ngomong ke dia dulu, ini ada orang nawarin, mau lihat-lihat nggak gitu, kalau nggak cocok ya nggak usah gitu. Ya udah, akhirnya kita kasih lah emailnya si temanku ini. Habis dikasih email, dikasih deskripsi, dikasih foto-foto sama dia, foto rumahnya itu apartemen studio. Jadi tipe studio yang bagus bener, sudah full furnish, tinggal masuk, tinggal datang, wes kayak hotel ngono lho Rek. Jadi bener-bener kayak apa sih, amazing. Antara wah untung banget ya dapat di sini. Terus orangnya juga di email tuh baik banget. Iya, aku akan menyediakan ini untuk kamu karena aku butuh cepet. Dulu dipakai anakku waktu studi di sana, tapi sekarang anakku udah lulus, nggak ada yang pakai. Seperti itulah. Jadi kembangan itu banyak. Dia ada ceritanya bahwa dia beli untuk anaknya tapi sudah nggak terpakai. Ya temanku makin seneng karena dia karena si owner ini, si landlord ini bilang bahwa memang dia butuh cepat agar rumah itu ada yang ngurus. Di sini masih masuk akal ya. Dan dari segi rumah, alamatnya itu real ada di sini. Alamatnya itu ada dan deket memang sama yang tempat kita inginkan. Habis itu setelah itu kita nanya, oke, terus berapa harganya? Dia minta 500 euro. Nah ini aku udah mulai curiga, karena untuk sebagus itu 500 euro itu kemurahan, minimal 600 ke atas. Karena bisa 500 euro ke bawah itu kalau nggak tanpa furnish, ya sharing segala macem, atau yang punya co-housing, jadi satu rumah yang ditempati beberapa orang.
tapi kita coba lanjut aja lah. Terus orangnya juga terus kapan aku bisa lihat-lihat. Nah ini tambah meragukan lagi, oh iya nanti lihatnya gampang, soalnya banyak aku serahkan ini ke ada orang sendiri yang nunggu. Terus besoknya dia bilang aku serahkan manajemen rumah ke Airbnb. Lah kalau memang Airbnb, biasanya kan Airbnb sendiri yang dari websitenya itu dia akan menawarkan ya di websitenya, tapi ini dia bilang aku by Airbnb, jadi kamu bisa lakukan pembayaran dengan Airbnb terus kamu bisa masuk. Memang sistemnya kalau kita pakai sewa di Airbnb itu kayak gitu, jadi tinggal kita buka websitenya, kita klik yang kita mau, terus begitu sudah bayar kita bisa datangnya pun kita bisa self check in ataupun ada orang yang datang untuk nganterin kita check in. Dan BNB memang normalnya bisa harian, bulanan atau mingguan. Nah ini orangnya bilang pakai sistem Airbnb, harga 500 euro itu sudah mengarah kita harus melakukan pembayaran. Lanjut, orang kasih link, ini coba kamu buka link alamat untuk pembayaran dan melihat detail rumahku. Setelah pembayaran selesai maka akan bisa ditempati gitu kan. Habis itu karena memang temanku ini nggak butuh tempat domisili sepertinya, jadi dia short term, jadi nggak perlu untuk domisili, jadi nggak ribet. Habis itu setelah di klik link itu, bener dong, itu link itu menyambung ke salah satu web page yang Airbnb, tulisannya Airbnb, logonya Airbnb, bener-bener plek, bener-bener mirip banget. Tapi di situ ada rasa nggak enak, soalnya si temanku ini dia biasa nginep di Airbnb juga, kadang kalau liburan, traveling. Harusnya kalau dia klik website yang menuju Airbnb akan tersambung ke aplikasi dia atau minimal ke website, tapi sudah dia auto login. Tapi di situ dia nggak auto login, dia di situ sebagai guest. Nah ini kok aneh, kok kayak gini begitu. Akhirnya setelah ditelusuri, kita coba samain, miripin dengan alamat Airbnb asli. Waktu dia buka halaman baru di website, buka Airbnb-nya dia itu ke login, jadi login semua, tapi disamain itu benar-benar sama. Waktu kita cari detail perbedaannya, ternyata alamatnya berbeda. Jadi kalau official Airbnb itu depannya kayak ada alamat officialnya dia, terus slash apa tergantung menu yang kita klik. Tapi yang ini alamatnya itu agak aneh, mirip tapi tidak sama. Nah itu kita sudah paham ini adalah penipuan, bukan dari linknya dari Airbnb asli. Akhirnya website itu kita laporkan sebagai fraud. Dan kita coba tanya-tanya ke beberapa orang sekitar yang berpengalaman dengan rumah. Ternyata ini kita bukan yang pertama kali, sebelumnya itu sudah ada, dan website itu, link itu sudah dilaporkan juga sebagai fraud, tapi masih ada. Nah itu loh bahayanya kalau kita mencari housing, kadang 1-2 ada yang kayak gitu. Makanya dia tidak memposting rumahnya langsung di Facebook itu, tapi dia melihat profil-profil orang yang kira-kira butuh rumah banget, kemudian menghubungi secara personal. Modusnya kayak gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita termakan dengan bujuk rayu. Dan nggak lama dari itu aku di DM via Instagram oleh subscriber YouTube ini, viewer YouTube ini. Dia bilang cari perumahan, aku lupa entah di Hasselt atau di Brussels, yang dia nggak percaya karena apartemen looknya super bagus tapi kok murah banget, ini beneran apa enggak gitu kan. Terus nyoba diskusi sama aku, karena kita sudah ada pengalaman, kita sarankan untuk lebih baik di visit dulu, entah itu diwakili sama teman yang ada di sini atau orangnya datang ke sini, mending visit dulu, setelah yakin baru boleh. Salah satu tips sebelum kita benar-benar melakukan pembayaran, jangan melakukan pembayaran apapun sebelum kalian visit ke rumahnya, kunjungi rumahnya, pastikan rumahnya benar-benar dengan picture-nya, dengan foto yang dia tawarkan di media sosial, atau juga lihat bagian-bagian rumahnya yang saat itu ada ngeplak, kayak ada retak kah, ada rusak, ada apa. Kalau bisa minta dibeneri, tapi kalau nggak bisa, foto-foto itu sebagai bukti. Suatu hari saat kita check out itu tidak akan dikenakan kepada kita, karena sebelum kita masuk keadaannya sudah begitu dan didukung dengan bukti.
Nah, itu visit. Yang kedua, kontrak. Yang kontrak ini biasanya berbahasa Belanda. Berbahasa Belanda, kalian bisa menggunakan gadget untuk mentranslate-nya atau minta bantuan orang-orang setempat, orang-orang warga Indonesia yang bisa berbahasa Belanda, teman-teman yang bisa ngerti bahasa Belanda untuk membacakan kontrak itu maksudnya apa. Kalau sudah oke, baru tanda tangan dan lakukan pembayaran. Karena pembayaran di sini tidak main-main, normalnya mereka akan minta deposit 2 sampai 3 kali dari sewa rumah sama plus sewa 1 bulannya itu untuk bulan yang ditempati itu. Jadi waktu pembayaran kontrak pertama bayar 3 kali, kemudian setelah kemudian waktu ditempati bayar 1 kali lagi untuk sewa bulan itu. Gitu ya Rek ya. Nggak mudah, ini challenging tapi juga nggak mustahil bisa. Buktinya juga alhamdulillah aku dapat housing. Beberapa teman-teman student di sini mereka buktinya stay di sini juga dapat housing. Segitu ketatnya ya pencarian housing di sini. Nah, kita bahas di vlog berikutnya. Semoga vlog kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya sepurane sing akeh. Sehat selalu. Dari Linda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.